Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Sersanti dengan NIM 23010644065. Di sini saya akan membahas tentang dimensi dalam materi pendidikan IPS untuk remedi mata kuliah pengembangan dimensi IPS. Arti dari dimensi IPS sendiri adalah parameter yang membantu menggambarkan sifat-sifat suatu objek dalam konteks pendidikan IPS dan membantu guru dalam pengorganisasian materi. Menurut Sapria, dimensi IPS dibagi menjadi 4 macam, yaitu dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, dimensi nilai dan sikap, dan yang terakhir adalah dimensi tindakan. Yang dimaksud dalam dimensi pengetahuan dalam IPS adalah merujuk pada aspek-aspek atau bidang-bidang pengetahuan yang menjadi fokus dalam pembelajaran IPS. Jenis-jenis dimensi pengetahuan ada 3 macam, yaitu yang pertama fakta, yang kedua adalah konsep, yang ketiga adalah generalisasi. Fakta adalah suatu hal yang benar-benar terjadi. Yang kedua konsep. Konsep merupakan kata-kata atau frasa yang mengelompok, berkategori, dan memberi arti terhadap kelompok fakta yang berkaitan. Yang ketiga adalah generalisasi. Generalisasi adalah suatu pernyataan yang terdiri dari 2 atau lebih konsep yang saling terkait. Lalu selanjutnya ada dimensi keterampilan. Pendidikan IPS sangat memperhatikan dimensi keterampilan di samping pemahaman dalam dimensi pengetahuan. Kecakapan mengolah dan menerapkan informasi merupakan keterampilan yang sangat penting untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara cerdas dalam masyarakat yang demokratis. Selanjutnya adalah jenis-jenis dimensi keterampilan. Keterampilan yang pertama adalah keterampilan berpikir, keterampilan kedua adalah keterampilan meneliti, yang ketiga adalah keterampilan komunikasi, dan yang terakhir adalah keterampilan partisipasi sosial. Keterampilan berpikir mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah mengkaji dan menilai data secara kritis. Yang kedua adalah merencanakan, yang ketiga adalah merumuskan faktor sebab akibat, yang keempat adalah memprediksi hasil dari suatu kegiatan atau peristiwa, yang kelima adalah menyarankan apa yang akan ditimbulkan dari suatu peristiwa atau perbuatan, yang keenam adalah curah pendapat atau brainstorming, yang ketujuh adalah berspekulasi tentang masa depan, yang kedelapan adalah menyampaikan berbagai solusi alternatif, dan yang terakhir adalah mengajukan pendapat dari perspektif yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah keterampilan meneliti, mencakup aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengungkapkan masalah atau isu. Yang kedua, mengumpulkan dan mengolah data. Yang ketiga adalah menafsirkan data. Yang keempat adalah menganalisis data. Yang kelima adalah menilai bukti-bukti yang ditemukan. Yang keenam adalah menyimpulkan. Yang ketujuh adalah menerapkan hasil temuan dalam konteks yang berbeda. Yang kedelapan adalah membuat pertimbangan nilai. Kemudian keterampilan yang ketiga adalah keterampilan berkomunikasi. Setiap siswa perlu diberi kesempatan untuk mengungkapkan pemahaman dan perasaannya secara jelas, efektif, dan kreatif. Lalu yang terakhir adalah keterampilan partisipasi sosial. Mencakup aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi akibat dari perbuatan dan pengaruh ucapan terhadap orang lain. Yang kedua, menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada orang lain. Yang ketiga, berbagi tugas dalam pekerjaan dengan orang lain. Yang keempat, berbuat efektif sebagai anggota kelompok. Yang kelima, mengambil berbagai peran kelompok. Yang keenam adalah menerima kritik dan saran, dan yang terakhir adalah menyesuaikan kemampuan dengan tugas yang harus diselesaikan. Selanjutnya ada dimensi nilai dan sikap. Menurut Kuperman dalam Mulyana R. 2011, nilai adalah patokan yang normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif. Kemudian ada jenis-jenis dimensi nilai dan sikap. Yang pertama adalah nilai substantif. Nilai substantif adalah keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang yang umumnya hasil belajar, bukan sekedar menanamkan atau menyampaikan informasi semata. Yang kedua adalah nilai prosedural.
Nilai yang perlu dilatih atau diajarkan antara lain nilai kemerdekaan, nilai toleransi, nilai kejujuran, nilai menghormati kebenaran, dan menghargai orang lain. Selanjutnya ada dimensi tindakan. Dimensi tindakan sosial merupakan dimensi yang penting karena tindakan dapat memungkinkan peserta didik menjadi peserta didik yang aktif. Mereka pun dapat belajar berlatih secara konkret dan praktis dengan belajar dari apa yang diketahui dan terpikirkan tentang isu-isu sosial untuk dipecahkan sehingga jelas dengan apa yang dilakukan dan bagaimana caranya. Para peserta didik belajar menjadi warga negara yang efektif di masyarakat menurut Huria tahun 2014. Selanjutnya yang terakhir adalah model aktivitas dimensi tindakan. Dibagi menjadi 3 macam, yaitu percontohan kegiatan dalam memecahkan masalah di kelas seperti cara bernegosiasi dan bekerja sama. Yang kedua adalah berkomunikasi dengan anggota masyarakat dapat diciptakan misalnya dengan kelompok masyarakat pecinta lingkungan, masyarakat perajin, masyarakat petani, pedagang, dan melakukan survei pengamatan serta wawancara dengan pedagang di pasar tradisional. Yang ketiga, pengambilan keputusan dapat menjadi bagian kegiatan kelas, khususnya pada saat siswa diajak untuk melakukan inquiry menurut Sapriana 2009. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah program pendidikan IPS mencakup 4 dimensi, yaitu yang pertama dimensi pengetahuan atau knowledge, mencakup konsep, fakta, dan generalisasi. Yang kedua adalah dimensi nilai dan sikap atau value and attitude, terdiri dari nilai substantif dan nilai prosedural. Yang ketiga adalah dimensi keterampilan atau skills, mencakup keterampilan meneliti, keterampilan berpikir, keterampilan partisipasi sosial, dan keterampilan berkomunikasi. Yang keempat adalah dimensi tindakan atau action, merupakan dimensi yang sangat penting karena tindakan yang dapat memungkinkan siswa menjadi peserta didik yang aktif.